Halo Sobat Chemistry, di video ini kami akan menjelaskan percobaan penetapan kadar NaCl dalam garam dapur menggunakan titrasi argentometri dengan metode Volhard. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, menentukan kadar NaCl dalam garam dapur. Yang kedua, memahami prinsip penentuan kadar NaCl dalam garam dapur menggunakan metode Volhard. Titrasi argentometri merupakan salah satu metode analisis volumetri yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion-ion halida seperti klorida, bromida, dan iodida berdasarkan reaksi pengendapan antara ion perak Ag+ dengan ion halida untuk membentuk senyawa perak halida yang sukar larut, misalnya AgCl. Nah, titrasi ini tergolong dalam titrasi pengendapan karena titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya endapan. Nah, dalam penggunaannya, metode argentometri sangat berguna dalam analisis air, bahan makanan, dan berbagai bahan produk industri karena sensitivitas dan ketepatannya yang tinggi terhadap ion halida. Nah, reaksi antara ion halida dan ion perak berjalan dengan sangat cepat dan kuantitatif, sehingga cocok digunakan untuk tujuan analitik. Metode Volhard, salah satu teknik dalam titrasi argentometri, dikembangkan oleh Jacob Volhard dan tergolong sebagai titrasi balik. Nah, dalam metode ini, ion klorida dalam sampel mula-mula direaksikan secara berlebih dengan larutan standar perak nitrat atau AgNO3 untuk membentuk endapan AgCl. Nah, sisa ion perak yang tidak bereaksi kemudian dititrasi dengan larutan standar amonium thiocyanat atau yang disebut dengan NH4SCN. Nah, menggunakan indikator besi 3 atau Fe3+ yang membentuk kompleks merah darah dengan ion thiocyanat atau SCN-. Warna merah darah tersebut menunjukkan titik akhir titrasi. Nah, proses ini dilakukan dalam media asam atau biasanya asam nitrat untuk mencegah pembentukan kompleks besi hidroksida yang dapat mengganggu pembacaan titik akhir titrasi. Dalam praktiknya, metode Volhard ini memiliki beberapa persyaratan yang harus diperhatikan agar hasil analisis akurat. Misalnya, pengendapan AgCl harus selesai sepenuhnya sebelum dilakukan titrasi dengan NH4SCN. Karena endapan AgCl dapat menyerap ion thiocyanat dan menyebabkan kesalahan dalam penentuan titik akhir. Oleh sebab itu, prosedur sering mencakup pemanasan atau pengadukan intensif untuk mempercepat proses pengendapan, serta penyaringan jika diperlukan. Selain itu, indikator Fe3+ harus ditambahkan pada saat yang tepat dan titrasi harus dilakukan dengan tepat setelahnya untuk menghindari pengaruh adanya cahaya dan udara yang dapat mereduksi ion besi atau mengoksidasi SCN-. Nah, untuk mencegah pengendapan ion Fe3+ menjadi besi hidroksida, titrasi dilakukan pada suasana asam. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna merah dari ion kompleks atau FeSCN2+. Sampel yang akan kita gunakan untuk dianalisis adalah NaCl. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alatnya yaitu bulet, Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, colong, bata pengaduk, pipet tetes, statif, dan klem. Pipet, volume, balvier, timbangan analitik, kaca aloji, gelas bekel. Selanjutnya adalah bahan. NaCl 0,025, KECN 0,025, perak nitrat AgNO3 0,025, asam nitrat 6, aquades, indikator Fe3+ 0,2, vaselin nitrobenzena. Nah, setelah itu kita akan menstandarisasi KSCN terlebih dahulu. Yang pertama itu, pipet larutan AgNO3 0,025 molar dengan 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan HNO3 6 molar 1 ml. Kemudian tambahkan Fe3+ 2 ml. Kemudian titrasi dengan larutan KSCN 0,025 molar sampai terbentuk endapan putih dan cairan berwarna merah. Kemudian catat volume titrasi yang terpakai, lakukan duplo atau triplo. Nah, setelah itu kita hitung konsentrasi KSCN-nya. Setelah menstandarisasi, kita akan menentukan kadar kloridanya, yaitu dengan cara pipet larutan klorida 10 ml menggunakan NaCl 0,025 molar ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan AgNO3 0,025
molar dengan 20 mili. Kemudian tambahkan HNO3 6 molar 1 mili. Setelah itu tambahkan nitrobenzena 1 mili. Dan tambahkan indikator Fe3+, 0,2 molar 10 tetes. Kemudian titrasi dengan larutan KSCN 0,025 molar sampai terbentuk endapan putih dan cairan berwarna merah. Kemudian catat volume titran yang terpakai, lakukan duplo atau triplo. Adapun data pengamatan dari standarisasi KSCN. Percobaan pertama adalah volume AgNO3 masukkan 10, volume KSCN masukkan 9,90, konsentrasi AgNO3 masukkan 0,0250. Percobaan kedua, volume AgNO3 menghasilkan 10, volume KSCN menghasilkan 9,95, konsentrasi AgNO3 menghasilkan 0,0250. Yang kedua adalah menentukan kadar klorida. Percobaan pertama, volume NaCl mendapatkan 10, volume AgNO3 mendapatkan 20, volume KECN mendapatkan 9,80, konsentrasi AgNO3 menghasilkan 0,0250, konsentrasi KECN menghasilkan 0,0219. Percobaan kedua, volume NaCl menghasilkan 10, volume AgNO3 menghasilkan 20, volume KECN menghasilkan 9,80, konsentrasi AgNO3 menghasilkan 0,0250, konsentrasi KECN menghasilkan 0,02519. Setelah didapatkan data-data pengamatannya, selanjutnya kita melakukan analisis data. Yang pertama, melakukan perhitungan konsentrasi KSCN. Nah, yang pertama kita cari itu adalah mol AgNO3 sama dengan volume dikali konsentrasinya. Volumenya yaitu 10 ml dikali 0,0250 mol per liter, yaitu sama dengan 0,000250 mol. Selanjutnya mencari rata-ratanya, yaitu volume KSCN pada percobaan pertama dan kedua dijumlahkan, lalu dibagi 2, yaitu 9,90 ditambah 9,95 per 2, sama dengan 9,925 ml atau 0,009925 liter. Yang terakhir, kita hitung konsentrasi KSCN-nya, yaitu konsentrasi KSCN sama dengan mol AgNO3 per volume KSCN, sama dengan 0,000250 per 0,009925 sama dengan 0,02519 m. Jadi, konsentrasi KSCN yang kita dapat adalah 0,02519 m. Lanjut, yang kedua, kita akan menentukan kadar klorida. Yang pertama, kita mencari mol AgNO3, yaitu sama dengan volume dikalikan konsentrasinya, yaitu 20,00 ml dikali 0,0250 mol per liter, sama dengan 0,000500 mol. Selanjutnya kita menghitung rata-rata volume KSCN-nya, yaitu rata-rata volume KSCN sama dengan volume pada percobaan pertama ditambahkan volume pada percobaan kedua dibagi 2, yaitu 9,80 ditambah 9,80 per 2 sama dengan 9,80 ml atau 0,0098 liter. Setelah didapatkan rata-rata volume KSCN-nya, lanjut kita menghitung mol KSCN-nya, yaitu mol KSCN sama dengan rata-rata volume KSCN dikali dengan konsentrasi KSCN-nya, yaitu 0,0098 dikali 0,02519 sama dengan 0,00246886 mol. Menghitung mol Ag+ yang bereaksi dengan Cl- sama dengan mol AgNO3 dikurang mol KSCN sama dengan 0,000500 dikurang 0,00246886 sama dengan 0,00253114 mol. Reaksi yang terjadi yaitu Ag+ plus Cl- menjadi endapan AgCl
di mana mol Cl- sama dengan mol Ag+, yaitu mol Cl- sama dengan 0,0002531,4 mol. Terakhir, kita akan menghitung konsentrasi NaCl-nya. Pertama, kita menghitung volume sampelnya dulu. Volume sampel yang kita dapatkan pada data itu adalah 10,00 ml atau 0,01000 liter. Lanjut, kita menghitung konsentrasi NaCl-nya dengan konsentrasi NaCl sama dengan 0,0002531,4 dibagi 0,01000 sama dengan 0,025314 m. Jadi, konsentrasi NaCl yang kita dapatkan adalah 0,0255314 m. Hasil dan kesimpulan yang kita dapat adalah yang pertama, konsentrasi aktual lautan KECN setelah sterilisasi adalah 0,02519 yang sangat mendekati nilai nominal 0,0250. Ini menunjukkan lautan cukup akurat. Yang kedua, konsentrasi lautan NaCl berdasarkan hasil titrasi metode Volhat adalah 0,02514 menunjukkan definisi sangat kecil dari nilai teori 0,0250, hanya mendapatkan sekitar 1%. Yang ketiga, warna merah darah menjadi indikator titik akhir menunjukkan keberhasilan menggunakan metode Volhat yang bergantung pada reaksi pembentukan kompleks FeSCN3+.